Usai disebut sebagai capres setengah dewa dalam survei beberapa waktu lalu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan dirinya tidak mau mengurusi survei dan meyakinkan masyarakat bahwa dirinya bukan dewa. Setengah dewa Pak oleh Cyrus Network Pak. Setengah dewa. Apa? Cyrus Network kemarin. Apa? Maksudnya apa gitu? Bapak dibilang capres setengah dewa. Bapak dibilang capres setengah dewa. Saya manusia biasa, makan nasi. Ketika negeri ini sudah muak dengan para pemimpin aristokrat, tiba-tiba muncul seseorang dari sudut negeri. Dia sangat populis, dia sangat sederhana, dia bukan siapa-siapa. Tidak jadi pemimpin secara primordialisme. Dia juga bukan keturunan elit, ulama, ataupun raja-raja. Publik yang muak dengan politik elit di lingkungan itu-itu saja langsung jatuh cinta dengan sosok ini. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo? Dari Solo sebagai wali kota, dia sukses membranding kota itu sebagai kota yang maju. Lalu dia melanggeng ke Jakarta menjadi gubernur di tahun 2012. Dilanjutkan kemudian menjadi presiden pada 2014 sampai 2 periode. Dulu dia sangat dicintai, media darling, dan menjadi harapan baru. Tapi belakangan Jokowi sepertinya seolah nampak sangat dibenci oleh publik. Di berbagai lini masa media sosial, presiden ketujuh ini juga seolah dijadikan public enemy oleh netizen. Kenapa itu terjadi? Jawabannya sederhana. Ekspektasi publik pada dirinya dulu sangat tinggi. Rakyat berharap akan ada perubahan besar di republik ini dari seorang Jokowi. Harapan yang berbinar-binar dari rakyat ketika Jokowi menjadi presiden adalah asa bahwa siapapun bisa punya kesempatan yang sama menjadi presiden seperti dirinya. Dia orang biasa, tukang kayu, anak kampung, tapi bisa jadi presiden. Maka kita pun bisa, siapapun bisa. Lalu muncul idiom Jokowi adalah kita. Bahkan ketika Jokowi menang sebagai presiden di tahun 2014, majalah Time menjadikan sosok Jokowi sebagai cover story di majalah legendaris itu. Judulnya pun luar biasa. A New Hope, Indonesian President Joko Widodo is a force for democracy. Dia dianggap sebagai harapan baru bagi kekuatan demokrasi. Dulu siapa yang tidak suka dengan Jokowi? Publik senang karena ada pendobrak feodalisme di republik ini. Ketika biasanya kekuasaan dipegang elit yang itu-itu saja, pemerintahan yang turun-temurun seperti dinasti, lalu tiba-tiba muncul Jokowi yang bukan siapa-siapa. Saat itu Jokowi adalah antitesa dari secuil oligarki, elit politik, dan elit militer yang menguasai 90% sumber daya Indonesia. Ekspektasi rakyat begitu tinggi, berharap Jokowi mampu menyulap Indonesia menjadi negara maju, menegakkan hukum bagi para pelanggar HAM, menghajar koruptor, dan bahkan menjadi contoh keluarga sederhana yang tidak mempraktekkan dinasti politik karena anak-anaknya tidak ikut-ikutan main politik. Anaknya hanya tukang martabak. Harapan tinggi itu hancur berkeping berjalan waktu, ekspektasi itu pudar. Bahkan di akhir masa jabatannya, Jokowi malah mempertontonkan praktek dinasti politik dengan sempurna. Dia dituduh memorak-porandakan demokrasi yang susah-susah dirintis gerakan reformasi pasca Soeharto tumbang. Dulu dia sangat dipuja-puja dan ini adalah kesalahan fatal karena meletakkan sosok Jokowi terlalu tinggi. Dan ketika semua tidak sesuai ekspektasi, hancurlah harapan itu. Kesalahan besar dari Jokowi adalah menghancurkan harapan rakyat Indonesia yang sudah terlalu tinggi kepadanya. Dan kini semua seolah melawan dirinya. Jokowi versus everybody. Para oposannya yang sejak awal memang tidak suka padanya,
langsung seolah mendapat durian runtuh. Amunisi mereka penuh untuk menghajar Jokowi dari semua sisi. Seperti kasus pagar laut yang ramai saat ini, para oposannya dan rakyat yang kecewa langsung mengarahkan telunjuk ke Jokowi. Pagar laut yang disebut terafiliasi dengan Agung Sedayu Group milik Aguan dihubung-hubungkan dengan Jokowi. Program strategis nasional yang diberikan rezim Jokowi kepada Pantai Indah Kapuk II dan Bumi Serpong Damai dianggap balas budi karena para taipan itu mau berinvestasi di ibu kota Nusantara yang digagas Jokowi. Kentalnya aura kong kali kong penguasa dan pengusaha sebenarnya bukan hanya terjadi di rezim Jokowi saja. Tapi karena harapan rakyat terlalu tinggi kepada Jokowi, membuat kekecewaan itu berlipat-lipat kali. Orang yang diharap bisa menghancurkan dominasi oligarki malah seolah-olah berkongsi dengan oligarki. Ini membuat rakyat merasa dihianati. Latar belakang Jokowi yang tidak memiliki sumber daya politik yang kuat dari bawah dan bukan siapa-siapa, pada akhirnya membuat dia memilih berkompromi dengan banyak pihak untuk memuluskan target-target pemerintahannya. Jokowi nampaknya membayar mahal demokrasi melalui kompromi dengan oligarki, juga elit sipil dan militer dengan kompensasi yang mahal. Banyak hal yang membuat orang kecewa pada Jokowi, soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan ekonomi. Tapi nampaknya salah satu pemicu kekecewaan publik pada Jokowi mungkin berawal dari majunya Gibran menjadi wali kota Solo pada Pilkada serentak 2020. Ketika publik sangat jengah dan muak dengan dinasti politik, tiba-tiba Gibran yang dulu bilang tidak tertarik berpolitik mencalon menjadi wali kota. Tidak hanya Gibran, bahkan menantu Jokowi, Bobi Nasution juga maju dalam Pilkada Medan di tahun yang sama. Tidak ada yang salah mereka maju, tapi etika politik yang dipertanyakan. Di saat orang tua masih menjabat sebagai presiden, tentu ini memberi karpet merah untuk mereka. Dinasti politik pelan-pelan mulai dipraktekkan keluarga Jokowi dari sini. Gibran memiliki segenap modal sosial yang besar untuk menggapai kursi orang nomor 1 di Solo. Siapa yang berani melawan Gibran ketika itu? Tidak ada. Hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD Solo menyokong Gibran Rakabuming Raka. Saat itu Gibran sempat diprediksi akan melawan kota kosong. Namun tiba-tiba muncul entah dari mana seorang penjahit bernama Bagio Wahyono. Dia maju melalui jalur independen, non-partai. Yang mengejutkan publik, dia bisa lolos dalam verifikasi KPU dan maju dalam pilkada itu untuk melawan Gibran. Awal 2022, wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode ramai dibicarakan. Mulanya, beberapa elit politik seperti Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengusulkan penundaan pemilu 2024. Isu kemudian terus berkembang menjadi wacana presiden 3 periode yang didorong oleh beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartanto, lalu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Gagasan ini pun banjir dikritik publik. Jokowi membantah dengan menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi Undang-Undang 1945. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Maret 2023, isu Jokowi 3 periode kembali berhembus setelah Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia atau APDESI, Surtawijaya menyerukan dukungan perpanjangan masa jabatan presiden. Seruan tersebut dikumandangkannya pada saat aksi di Istora Senayan pada Selasa 29 Maret 2023. Dia menilai kepala desa merasa terbantu dengan pemerintahan Jokowi. Isu perpanjangan masa jabatan presiden demikian gencar, bergaung di mana-mana. Para pendengung di media sosial mencoba-coba tes water melihat respon rakyat jika batasan 2 periode diganti menjadi 3 periode. Isu ini sangat tidak populer di mata rakyat dan mahasiswa.
Bahkan pada April 2022, aliansi BEM seluruh Indonesia melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI menolak wacana 3 periode ini. Tahun 2023, survei dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Jokowi mulai menurun, terutama karena isu ekonomi seperti harga kebutuhan pokok yang terus naik dan daya beli masyarakat yang stagnan. Ditambah lagi, kebijakan kontroversial seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja dan lingkungan, serta proyek IKN yang dianggap terlalu ambisius dan minim manfaat langsung buat rakyat. Khusus IKN, Jokowi tampaknya mengharapkan pembangunan ibu kota baru ini akan menjadi legasi terbesar dari pembangunan infrastruktur yang telah dia bangun secara masif selama 10 tahun terakhir. Namun, pembangunan seperti IKN ini meninggalkan masalah karena tidak mencerminkan proses demokratis dan justru mencerabut hak-hak masyarakat adat. Hal yang sama terjadi dalam proyek-proyek investasi seperti di Pulau Rempang, Desa Wadas, Air Bangis, Mandalika, dan lain-lain. Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi mendapat peringatan keras dari para akademisi, mahasiswa hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju dalam kontestasi pemilu 2024. Bagaimana Jokowi, si anak kandung reformasi yang dulu digadang-gadang sebagai harapan baru bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi. Yang paling keren tentu saja Kaesang yang tiba-tiba jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, padahal baru 2 hari jadi kader di Partai Mawar itu. Diawali dengan drama video 39 detik siluet dirinya yang menyebut akan masuk PSI. Tapi yang menjadi puncak kekecewaan rakyat pada Jokowi tentu saja adalah putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang menguntungkan Gibran secara langsung. Putusan tersebut membolehkan seseorang dengan usia di bawah 40 tahun menjadi calon presiden atau wakil presiden jika berpengalaman menjadi kepala daerah. Publik mempersoalkan hubungan Ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi dan juga tentu saja paman Gibran. MK secara janggal mengabulkan gugatan yang tidak pernah disidangkan dan baru saja didaftarkan ke MK dalam tempo 2 minggu sebelumnya. Putusan itu pun bersifat ultra petita. MK merumuskan sendiri pelonggaran usia capres-cawapres dengan klausul pernah menjadi pejabat hasil pemilu. Tak cukup sampai di situ, ketika masa Pilkada 2024 akan bergulir, keputusan MK nomor 70 tahun 2024 tentang syarat batas usia calon kepala daerah yang memutuskan batas minimal 30 tahun saat penetapan ditolak beramai-ramai oleh koalisi Kim Jokowi di parlemen. Parlemen memilih mengikuti putusan MA 23 soal batas usia calon 30 tahun saat pelantikan. Ini ramai dibicarakan demi memberikan karpet merah untuk sang Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep agar bisa maju pilgub. Sebab usianya baru 30 tahun setelah masa penetapan calon. Jokowi dan Kim Plus dinilai cawe-cawe untuk mengubah aturan agar anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, dapat maju di kontestasi pilkada sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Publik pun berang. Mahasiswa hingga artis dan komika turun ke jalan. Mereka menuntut DPR membatalkan penetapan undang-undang pilkada mengikuti keputusan MA yang menguntungkan Kaesang tersebut. Mereka beramai-ramai menyuarakan penolakan dinasti politik. Negara ini bukan milik keluarga Jokowi. Begitu tuntutan mereka. Jokowi kini adalah paradoks dari Jokowi dulu. Ketika orang memilih dia karena dia menghancurkan paradigma dinasti politik, kini dia malah menampilkan cara kerja dinasti politik dengan sempurna.